Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muryadi Suryanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pontianak, akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dengan guru penggerak dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah yang menjadi refleksi pembelajaran bagi saya dengan model refleksi 4P. Berikut komponen yang terdapat dalam modul refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan, atau rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang penting bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran modul 1.1, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman tentang pendidikan, yaitu bahwa seorang guru bertindak sebagai fasilitator yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota masyarakat yang setinggi-tingginya. Di sini memberikan pemahaman kepada saya tentang konsep pendidikan yang menghambat pada anak. Anak diberi kebebasan dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, dengan mengembangkan budaya dan budi pekerti. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan guru penggerak juga berperan untuk menggerakkan komunitas praktisi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, mendorong kolaborasi antar guru, dan terakhir menjadi kaitan modul 1.1 dan modul 1.2, yang mana dari kedua modul ini mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengandung unsur nilai-nilai dan peran guru penggerak yang menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga memunculkan orientasi berhamba pada anak yang menuntun sesuai dengan kodratnya, berkembang sesuai dengan minat dan bakat anak dalam mewujudkannya, diperkuat dalam nilai-nilai dan peran yang dimiliki guru. Selanjutnya, poin kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti kapal yang berjalan di lautan yang luas, namun akhirnya sampai di sebuah pulau yang menyediakan berbagai kebutuhan. Saya merasa bersyukur karena melalui kegiatan ini saya diberikan tempat berlabuh yang tepat dalam melakukan pembelajaran untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan murid yang dapat memahami kodrat setiap anak itu berbeda. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan hanya berpusat pada guru yang memberikan informasi serta transfer ilmu dan murid sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga bisa mengisi apa saja pada murid seperti kertas kosong. Sekarang saya berpikir bahwa muridlah yang menjadi pusat dalam pembelajaran, yang mana murid merupakan kertas yang telah terisi karena memiliki kodratnya masing-masing. Sedangkan peran guru adalah menebalkan karakter yang tertulis dengan baik dan menyamarkan atau menghilangkan karakter yang buruk pada murid melalui nilai-nilai dan peran yang terdapat dalam guru penggerak sebagai alatnya. Terakhir, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Dari pertanyaan tersebut muncul rencana yang akan saya lakukan sebagai berikut. Poin pertama, kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat murid. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi diri dalam membangun pembelajaran aktif. Kemudian, membuat pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan model media
dan metode pembelajaran yang interaktif sesuai dengan kebutuhan murid. Poin terakhir, reflektif. Berpikir terbuka untuk menerima berbagai masukan atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam diri sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Itulah tadi pemaparan tentang koneksi antar materi yang saya pahami dalam pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 pada program pendidikan guru penggerak. Salam Merdeka Belajar, sehat dan bahagia. Terima kasih.